Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Summa salatullah salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan, pada subuh hari ini kita akan membahas hikam Syekh Athaillah Sakandari yang masih membicarakan materi sebulan yang lalu, yaitu tentang wirid dan warid gitu ya. 2 bulan yang lalu pernah disampaikan, sebulan yang lalu maaf, bahwasanya kita ini diperintahkan untuk mendatangkan atau memperbanyak wirid, kebiasaan, kegiatan, aktivitas ibadah zahir maupun batin. Nanti Allah yang akan mendatangkan warid, anugerah kepada kita. Para hadirin rahimakumullah, selanjutnya masih berhubungan dengan wirid dan warid. Syekh Athaillah mengatakan tanawwa'at azanul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Bermacam-macamnya jenis amal itu dikarenakan bermacam-macamnya warid. Itulah perkataan Syekh Athaillah Sakandari. Para hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang salik, ya, orang yang menempuh perjalanan rohani kepada Allah, kita sering melihat ada orang yang berbeda di dalam pengamalan. Ada yang rajin sholat, senangnya sholat. Sholat wajib sudah pastilah. Sholat sunat, tidak hanya sholat sunat yang ratib gitu ya, qobliyah, ba'diyah. Juga sholat malam, sholat siang, sholat malam itu ya sholat tahajud. Kadang-kadang setengah malam dia, jam 12 sudah bangun atau setengah 1 sudah bangun. Ya, dia hidupkan setengah malam itu sampai dengan terbit fajar atau subuh. Begitu juga dia melaksanakan sholat subuh berjamaah terus. Setelah subuh tidak tidur, ya, seolah tidak ada ngantuk. Dia lanjutkan dengan aktivitas sampai dengan datang waktu sholat duha, dan dia sholat duha. Begitu juga siang hari, aktivitasnya kalau tidak ada kegiatan duniawi, ya, karena memang sudah tidak ada kegiatan, punten, sudah pensiun barangkali, ya, atau sudah ada penghasilan dengan datang sendiri, ya, misalnya ada kontrakan ataupun ya apa sajalah, ada jaminan dari anak-anak, kegiatannya sholat lagi, sholat sunat mutlak lah. Sholat sunat yang tidak ada batasan rokaatnya. Ada sebagian yang seperti itu. Kemudian juga ada orang yang sholatnya cuma wajib saja, ya, namun dia rajin melaksanakan puasa. Puasanya puasa Nabi Daud. Sehari puasa terus. Ya. Ada juga orang yang tidak seperti tadi, ya,
Sholat sama, tetap hanya 5 waktu saja dilaksanakan. Sholat tahajudnya, ya boleh katakanlah hampir tidak. Duhanya juga tidak. Puasa ya hanya sholat Ramadan, puasa di bulan Ramadan saja. Tapi sodakohnya, wah, seperti orang nggak takut miskin aja. Tiap hari, ya bila perlu dia cuma sebagian 1/3, 2/3-nya habis dipakai sodakoh. Yang penting perut terisi, udah setelah perut terisi, badan tertutupi aurat, isi juga sama, semua ditabur-taburkan, dibagi-bagikan. Senangnya sodakoh, ya kan? Ada orang yang senangnya baca Quran, ya sehari sampai 10 juz baca Quran. Ya, ada juga orang yang zikir, tidak seperti tadi, tidak seperti yang pertama rajin sholat, rajin puasa, rajin sodakoh, ya rajin baca Quran, tapi senangnya zikir dengan tidak melupakan kewajiban. Ada juga orang yang senang, ya dengan sholawat. Nah, para hadirin rahimakumullah, datangnya bermacam-macam amal itu oleh Ibnu Athilah Sakandari dikatakan tanawwa'at aznasul a'mal. Berbeda-bedanya jenis amal itu dikarenakan karena warid datang dari Allah, ya, ilham datang dari Allah, taufik dari Allah yang berbeda-beda. Kalau yang datangnya ya dorongannya untuk sholat, sholat aja terus. Puasa ya puasa terus. Bahkan mungkin Bapak bisa melihat orang yang segalanya dilakukan. Sholatnya, puasanya, sodakohnya, baca Qur'annya. Itu juga datang dari Allah. Keinginan-keinginan untuk itu. Yang namanya warid. Jadi warid itu bisa berarti taufik dari Allah, warid juga bisa jadi balasan dari amal atas amal kita semua. Para hadirin rahimakumullah. Nah, ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza salahat saluha. Wa idza fasadat. Apabila segumpal itu bagus, maka bagus pula. Apabila tidak, maka yang lain pun tidak. Ala wahyal qalbu. Ya, ingatlah itu adalah hati. Saya sering mengatakan beberapa kali, hati itu bukan sesuatu yang konkret, tapi sesuatu yang abstrak, atau lebih sekarang dikenal dengan nama software. Apa ya? Nah, softwarenya beda-beda. Yang datang ke dalam hati waridatnya berbeda-beda, maka hasilnya pun beda. Ya, kalau diumpamakan, kalau di dalam teko itu isinya ya air kopi, maka ketika dituangkan ke dalam gelas pun kopi. Begitu juga ketika berisi air teh, maka dituangkan teh, dan seterusnya. Gak mungkin akan bisa berbeda. Begitu juga ketika kita menanam, yang berkebun, bertanam cabai rawit. Walaupun sama jenisnya itu, daunnya antara cabai rawit dengan cabai keriting, tapi ketika ditanam akan muncul cabai keriting, yang satu muncul cabai rawit. Ya, kita lihat jambu air itu Pak ya, ada jambu yang hijau, ada yang jambu Semarang, cincalo dan sebagainya. Itu kalau kita perhatikan daunnya sama. Ketika ditanam, ya sesuai dengan benihnya. Kalau hijau ya hijau, kalau merah ya merah. Kalau yang pink ya pink juga. Nah, itu karena apa? Karena waridat yang datang. Nah, para hadirin rahimakumullah, ini juga sama yang dialami oleh para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi kedatangan warid ya dari Allah itu beda-beda. Ada sahabat Nabi ya seperti Abu Dzar, seorang sahabat ya yang tidak sama dengan sahabat yang lain. Beliau apa?
beliau warid, ya kedatangan warid dari Allah, yaitu sifat juhudnya. Sehingga beliau tidak peduli dengan dunia. Tapi juga dia tidak menjadi pengemis. Dia bertahan terserah bagaimana Allah memberi kepada dia. Jadi seolah-olah dirinya itu yakin betul dengan pamaya tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ya. Bertawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah. Ya, tidak cinta dunia. Tapi juga ada sahabat yang lain. Ya. Kebalikannya, mencari dunia, bahkan menjadi sahabat-sahabat yang kaya raya. Di antara siapa? Abu Bakar Siddiq. Itu orang kaya raya, Pak. Ya. Kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan sebagai ekonom, ahli ekonomi di zaman Nabi. Dia juga orang kaya raya. Ada juga yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang mana sahabat-sahabat ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, mereka adalah orang-orang yang busyiro bil jannah. Dalam satu hadis sudah dikabarkan oleh Nabi, Abu Bakar bil jannah, Umar bil jannah, Utsman bil jannah, Ali bil jannah, Sa'ad bin Abu Waqqas bil jannah, Sa'id bin Jubair bil jannah, Abdurrahman bin Auf bil jannah. Padahal status dunianya mereka beda-beda, amaliyahnya beda-beda, auratnya beda-beda. Ya, kalau Abu Dzar begitu. Kemudian ada lagi siapa? Abdurrahman bin Auf. Itu dia punya kebun, ya, namanya Bayroha kebunnya, kebun kurma yang sangat disenangi. Dan Rasul pun sering datang ke situ. Ketika turun ayat lan tanalu birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, langsung datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, betulkah telah turun firman Allah? Lan tanul birra. Ya, ini kebun kurma yang saya sangat senangi. Silahkan gunakan. Untuk apa? Untuk kejayaan Islam. Kata Rasul, jangan semuanya. Ya. Jangan, kamu kan punya saudara. Ya, kamu punya anak. Ya, kasihan mereka nanti kalau di akhir kemudian kekurangan. Ya terserah bagaimana Rasul. Itu datang waris kepada beliau. Ada lagi sahabat Rasul yang bernama tadi Abu Dzar, ada lagi Abu Darda. Itu Abu Darda juga sama. Seperti Abu Dzar, tidak peduli. Sehingga Ummu Darda itu ketika didatangkan oleh Salman, pakaiannya compang-camping. Salman sedih melihat adiknya Ummu Darda dengan sangat sederhana, pakaiannya robek-robek. Ya. Ditanya kepada siapa? Kepada Rasul, kenapa ini? Ya beginilah Salman itu. Kata Salman, ya beginilah Abu Darda, tidak peduli. Tapi kehidupan dunia, kehidupan rutinitas wiridnya, Masya Allah luar biasa. Nah, Abu Bakar saja hadirin rahimakumullah, waridnya tuh dengan Utsman dengan Umar beda. Ini salah satu witir aja. Saya bicarakan witir ya, karena waridnya yang berbeda. Kalau Abu Bakar Siddiq, dia sholat witirnya itu sebelum tidur. Umar bin Khattab sholat witirnya setelah tidur. Ya, fatarafa'a, keduanya mengadu kepada Rasul. Bagaimana kata Rasul? Rasul bilang kepada Abu Bakar, hadza akhadha bil hazmi wa hadza akhadha bil quwwah. Ini orang yang hati-hati. Warid yang datang kepada dia adalah hazm, kehati-hatian. Sementara ini Abu Bakar adalah Umar yang warid yang datang kepada dia al-quwwah, kekuatan, yakin betul, ya. Dua-duanya oleh Rasul, ya, diacungi jempol, silahkan. Kemudian siapa? Utsman bin Affan. Gimana? Utsman ngikutin kepada Abu Bakar, Ali ngikutin kepada Umar. Kalau yang tidak ngikutin Abu Jahal.
Barangkali gitu. Ya kan? Maaf, ini intermezzo saya aja, nggak apa-apa, nggak witir juga. Cuma kalau kita ikutin witir, oleh karena itu mau gimana? Mau sebelum tidur? Silakan ikutin Abu Bakar, ikut Abu Hurairah, ikut Utsman. Kalau yakin bakal bangun di malam hari, sholat tahajud, maka akhirkanlah witirnya. Ngikutin Ali, ngikutin siapa? Ngikutin Umar. Kok beda-beda? Ya memang dari Rasulnya begitu waridnya. Ya, laksanakan. Tidak usah kita komplain dengan wiridnya orang lain. Ya, hadirin rahimakumullah. Begitu juga Pak, ketika seseorang yang kedatangan waridnya sahabat itu, contoh aja Abu Bakar dengan Umar tadi. Beda waridnya. Kalau Abu Bakar lembut, Utsman lembut, ya. Waridnya yang datang kepada Abu Bakar dengan kepada Umar, kalau kepada Abu Bakar jamalullah, sifat-sifat jamalnya Allah, rahmat, latif, ya, sehingga ketika berdakwahnya pun dengan lembut. Utsman juga demikian. Tapi yang datang kepada siapa? Kepada Umar, bukan jamalullah tapi jalalullah. Jalal itu keperkasaan, ya, dari Asmaul Husna. Ya, jamalnya Allah. Sehingga gimana Abu Bakar, Umar itu? Umar itu kan tidak tahu, orangnya tegas. Ya, Ali juga sama, orangnya tegas. Waridnya beda-beda. Dan semuanya oleh Rasul tidak dinafikan, semuanya diacungi jempol. Ini yang datang jamal, ini yang datang zalal. Kita pun bisa melihat, ya, bagaimana orang itu ketika menghadapi nahyil munkar. Ada yang datang ke dalam hatinya itu sifat lutfiyahnya, lembutnya. Maka dakwahnya dengan lemah lembut. Ya, diajak dengan kata-kata yang sopan. Ya, kemudian dengan kata-kata yang sopan. Diajak, akhirnya tertarik. Ya, ada juga dakwahnya yang datang itu tidak dengan itu tegas, tapi orang juga sama-sama tertarik masuk Islam, kemudian menjadi seorang muslim yang baik. Ya Pak ya, fenomena itu sekarang terjadi. Ada dakwahnya Gus Miftah, ada dakwahnya Gus Ikdam. Kalau Gus Ikdam itu jamaahnya bukan puluhan ribu, ratusan ribu setiap malam Rabu itu, kayak Senayan aja gitu. Yang datang kepada dia, ya, orang-orang Bromocora, orang-orang yang non muslim datang, ya, tertarik dengan dia. Ada yang datangnya seperti gaya yang lain. Itu waridnya beda-beda. Nah, para hadirin rahimakumullah. Jadi termasuk juga, ya, para auliaullah itu berbeda waridnya. Ada yang waridnya, ya, dari sekian banyak orang, ada yang waridnya selalu melek di malam hari. Gak bisa tidur, gak tidur aja. Tapi kelihatan badannya sehat. Seperti Abdullah, ya, Abdullah Alawi Al-Haddad. Ya, konon diceritakan dia selama berapa? Selama 30 tahun gak pernah tidur. Tapi badannya sehat. Sama seperti orang yang suka tidur. Ketika ditanya, Anda ini jarang tidur gimana? Bagaimana bisa tidur? Saya melihat ke kanan, surga itu sudah terlihat. Melihat ke kiri, neraka itu tuh. Ya bisa jadi orang diberi kasab seperti itu Pak. Ya, artinya bisa terbuka hijabnya seperti Rasul ketika nanya kepada siapa? Bilal bin Rabah. Bilal, ada apa ya Rasulullah? Ini aku mau nanya, amalan apa yang kamu lakukan? Emang biasa aja, sama seperti yang kau lakukan. Emang ada apa? Aku sudah mendengar loh suara terumpahmu di surga. Bayangin Pak, itu di saya itu. Aku sudah mendengar suara terumpahmu di surga. Kata Bilal, ya aku paling gini ya Rasulullah. Kalau habis sholat, wudu, aku suka sholat. Oh itu, lanjutkan. Padahal nggak dicontohin Rasul itu. Ya udah lanjutkan. Sholat syukrul wudu namanya. Rasul pernah berkumpul dengan para sahabat.
Ini istilah kasab ya, untuk menanyakan tadi Abdullah bin Al-Haddad. Dia seolah-olah sudah melihat surga di sebelah kanan, neraka itu sudah terlihat sebelah kiri. Rasul sedang kumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba ada suara dentuman yang sangat keras, Pak. Duh. Rasul bertanya pada sahabat, kamu dengar ada suara? Iya ya Rasulullah. Tahu nggak suara apa itu? Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Itu adalah batu yang dilemparkan dari ujung neraka jahanam 70 tahun baru sampai ke dasar. 70 tahun. Bagaimana dalamnya? Ya. Nah, jadi itu hadirin rahimakumullah. Saya juga punya guru. Guru saya di Tasik masih ada. Ya. Dia pernah sebulan nggak makan. Bahkan 40 hari nggak makan, Pak. Puasanya cuma netesin air aja sini, saya batal secara fikih ya. Yang penting batal. Celupin tangannya, dah gitu aja. Tapi gimana? Sehari-harinya dia tetap ke sawah nyangkul. Anehnya lagi biasa BAB. Kencing biasa, pada yang diminum cuma ini air cuma setetes. Waridnya datang kepada Allah seperti itu. Nah mungkin bapak-bapak juga ada yang punya warid berbeda-beda dari Allah. Intinya begini. Ketika ada warid datang kepada seseorang dengan amaliyah tadi, ada yang senang puasa, ada yang senang sholat, ada yang rajin baca Quran, ya itu memang berbeda-beda. Karena perbedaan itulah kita tidak perlu memaksakan orang untuk sama waridnya dengan kita. Paham? Tidak pula diperkenankan kita mencibir warid yang dilaksanakan oleh orang lain. Misalnya kita senang sholat. Kamu gimana sih? Ngapain puasa terus kalau nggak sholat? Nggak boleh. Masing-masing waridnya beda-beda. Ada orang senang baca Quran. Ya, curang aja dibaca. Ya, tapi tetap dengan patokan sholat 5 waktu tidak ditinggalkan. Ada yang sedang baca Quran, habis sholat, zikir, baca Quran sampai maghrib, isya baca sampai maghrib dan isya baca Quran. Ada yang di sana sedang baca sholawat, oh waridnya beda. Tidak usah ya mengajak untuk bisa sama waridnya dengan kita, dan kita pun tidak boleh mencibir orang yang wiridnya beda. Kenapa? Karena waridnya dari Allah juga beda. Ya, itu. Ada yang senang tahajud, sholat sunat, ada yang senang sodako. Nggak usah dicibir. Kamu ngapain yo banyakin sodako? Kalau nggak sholat tahajud atau sholat dua, sholat sunatan, nggak perlu begitu. Begitupun jangan bangga ketika orang yang lain sodako. Ngapain sodako kalau tidak rajin sholat tahajud, sholat dua dan sholat lainnya? Tidak perlu juga mencibir. Kenapa? Karena waridnya dari Allah beda-beda. Begitu juga ada yang waridnya milih 01, ada yang waridnya milih 02, ada yang waridnya milih 03. Itu dari Allah juga. Kenapa mesti dipaksain orang harus ikut dengan kita waridnya? Dan tidak perlu mencibir ketika orang beda waridnya dengan kita. Jadi saya nyasar ke sini Pak ya. Nah kenapa? Karena saya dari MUI ada pesan, tolong bikinkan kesejukan kepada umat. Ya punten-punten, saya wakil ketua dari MUI, ya punya pesan, tolong sampaikan kepada umat pilihan berbeda, tapi tetap harus mencintai kedamaian. Ini yang saya harapkan. Makanya saya tidak pro ngajak siapapun, termasuk kepada istri saya, anak saya, santri saya, silahkan waridmu beda-beda. Ya, waridmu beda-beda. Saya katakan kepada santri, alumni juga ada yang datang kepada saya, saya harus milih mana? Waridmu terserah, mana yang kecenderungan hatimu, ke si anu, pilihlah itu. Kenapa? Karena semuanya adalah orang-orang baik, semuanya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi calon. Ya, kita menjangankan calon presiden, calon RT aja nggak menang, nggak bisa, ya, gitu Pak. Ini kita menghargai warid yang datang dari Allah kepada orang lain. Jadi sekali lagi, wirid itu tergantung warid. Ketika wirid
berbeda karena warid yang berbeda. Semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian satu lagi ya, wirid yang berbeda tersebut, warid yang berbeda tersebut husnul amal nata itu husnul ahwal. Baiknya amal itu tadi ya karena baiknya ahwal. Artinya baik buruknya amalan zahir tergantung baik buruknya amal batin. Maka oleh karena itulah di dalam tasawuf ataupun berthariqah kita fokus tidak hanya kepada zahir saja, tetapi juga kita fokus untuk memperbagus amalan batin qalbu kita, sehingga nanti akan melahirkan amalan zahir yang bagus pula. Para bapak hadirin rahimakumullah yang saya hormati, inilah barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sama-sama mohon kepada Allah senantiasa dilimpahkan warid, berikan taufik sehingga nanti kita bisa menjalankan wirid ini dengan optimal, dengan maksimal, dan kita pun tentunya dapat warid pula nanti di akhirat berupa ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah masih raya peluluk Jambe. Nah, kita dengarkan tadi warid itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang diberikan masing-masing berbeda. Kalau kita mengakalakan mungkin masing-masing berbeda dengan kesenangannya. Ada yang senangnya wirid, ada yang senangnya baca Quran, ada yang senangnya sholat. Tapi itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang ingin menanyakan masalah-masalah yang tadi, silakan. Kami persilakan Pak dari sebelah kiri, depan, lalu samping kanan ini. Silakan ada yang menanyakan atau mungkin dari ibu-ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kita emang menjelang pemilu ini kita dibebaskan untuk memilih ya Pak. Saya bukan ke sana. Tapi kan manusia itu harus memilih umaro itu yang baik. Nah, kalau misalkan mencari yang tidak baik itu bagaimana untuk kedepannya? Apakah kita juga kena hukumannya atau bagaimana, atau negaranya bagaimana nantinya Pak? Sebenarnya kalau dari MUI tadi kan bebas menyerahkan sebenarnya. Tapi kan kalau orang yang masih abu-abu atau yang belum punya pilihan, kalau kita arahkan ke sana, misalkan pemilih umaro itu kan harus yang baik-baik, yang padu segala macam. Nah, bagaimana kalau misalkan mencari pemimpin, maaf ya Pak, itu yang tidak baik, akhirnya terpilih, itu bagaimana untuknya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak sekalian, kita sering membacakan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanji'ul mulka mimman tasha. Muluk, kerajaan atau kepemimpinan itu mutlak Allah yang memberikan. Ya, jadi secara syariat umat atau manusia ini diberikan apa? Secara syariat ini kita berdemokrasi, ya, disuruh memilih, ya, si A nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, ketika kita memilih, misalnya 01, misalnya di sini 02, misalnya 03, Allah takdirkan, ya, 01 atau Allah takdirkan 02, mantasya itu. Waduh, ini kok saya memilih 01 misalnya, atau saya memilih 02, kok yang jadi 03? Ini kan begini. Ya. Perlu kita kembalikan kepada tadi. Itu sudah maunya Allah. Walaupun kita sudah berusaha untuk memilih pilihan kita, tapi yang jadi kok bukan pilihan kita. Inilah yang dikehendaki Allah. Ya. Yang mungkin bahkan dipastikan kita tidak tahu
bahwa dia itu memang tidak pamer kebaikan, tapi ada kebaikan yang tersembunyi yang dilakukan oleh orang itu. Kita hanya tahunya di medsos, oh ini orang baik, tapi tidak tahu di balik layar itu ada kebaikan yang tersembunyi. Ya, sehingga orang tuh terpaut hatinya masuk ke situ, memilih ke situ. Nah ini Bapak sekalian ya. Jadi sekali lagi ya, ketika kita memilih dan yang jadi itu bukan orang yang sesuai dengan apa yang kita kehendaki, ya kita harus merelakan bahwa ini adalah memang Allah yang menentukan yang pilihan. Secara syariat kita berusaha, tapi Allah juga yang menentukannya. Ya itulah makanya dari MUI, damailah ya bangsa ini, jangan sampai karena perbedaan kita seperti apa yang terjadi di luar sana. Ya terus-terusan bertikai tidak henti-henti. Nanti repotnya kan ibadah juga kalau nggak damai, ibadah juga tidak tenang, ekonomi juga susah. Itu yang akan terjadi. Jadi itu Pak, ya. Tentu MUI juga ini menilai karena ingin ya berada di semua lapisan, artinya tidak memihak itu bukan berarti mereka tidak punya pilihan. Saya juga punya pilihan, tapi saya tidak akan sampaikan pilihan itu kepada Bapak sekalian ya. Saya akan memilih sesuai yang terbaik menurut Allah, maka istighoroh dulu, ya Allah saya pengen apa yang terbaik menurut engkau. Istighoroh dulu, terus nah setelah itu baru oh ini hati ini cenderungnya ke sini nih, pilihlah dia. Itu cukup Pak, begitu Pak perkali. Mungkin dari yang lain ada yang masih ingin tanyakan dari ibu-ibu, ada yang ingin bertanya Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya, selama kita masih sehat, selama masih sempat, kita usahakan untuk mempunyai warid ya Ustadz. Iya. Misalnya Ustadz, bagaimana kalau warid itu on off gitu Ustadz. Jadi ada saatnya saat keimanannya lagi tinggi, istiqomah nih, one day one juice gitu. Tapi ada saatnya kita futur. Ya. Nah itu apa masih bisa disebut itu warid kita Ustadz? Ya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warid yang datang kepada Allah itu berfluktuatif ya. Naik turun, naik turun. Nah, oleh karena itu ya, dengan naik turunnya tersebut tentu kita tidak hanya sekedar berpangku tangan, tergantunglah gimana mau, kadang-kadang bagaimana moodnya itu ya. Kita ini diberikan juga pilihan akal, kemudian juga dorongan untuk tetap istiqomah. Ya contohlah ayat yang memerintahkan kita untuk istiqomah itu yang kita baca setiap hari, setiap sholat, ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami hidayah. Bukan hanya hidayah itu sekedar tahu kebenaran, tapi juga bimbing terus, dituntun aku sampai kepada siratal mustaqim tadi. Ya, jadi ada upaya. Wah ini saya kenapa nih? Ini tumben. Misal gini, aduh, biasanya saya bangun jam 2:30. Kok ini bisa bangun jam 3:30, telat 1 jam nih? Kenapa nih? Oh pantesan main YouTubean 1 jam, berarti kurang nih waktu. Besok nggak mau. Jadi ada ketinggalan, tidak mainin lagi. Nah itu kan upaya. Ada lagi upaya. Loh kok ini bisa hari ini cuma dapat setengah juz. Kenapa nih? Oh iya, ini akibat ini nih. Besok saya harus 1,5 juz. Terus ya, supaya apa? Supaya warid itu stagnan. Jadi ada upaya dari kita. Makanya dianjurkan oleh para ulama nabi itu melaksanakan kodok sholat sunat. Kenapa? Supaya tidak mengenteng-enteng akan ibadah sunnah. Sebab kalau biasanya mengenteng-enteng sunnah, nanti kesannya wajibnya pun dienteng-enteng. Sehingga Nabi itu kalau sempat Nabi tidak sholat malam karena sakit, kata Siti Aisyah. Kemudian beliau sholat di waktu siang 12 rakaat. Untuk apa? Untuk membuktikan warid yang saat datang itu kepada Nabi saat itu adalah apa?
warid yang datangnya, yaitu ketidakenakan, ketidaknyamanan, sehingga tidak melaksanakan sholat pada malam itu. Lalu warid yang berikutnya diberikan kekuatan oleh Allah, sholat 12 rakaat di siang hari. Ya. Nah, terus apa teladan bagi kita? Teladan bagi kita bahwasanya kita dianjurkan untuk istiqomah. Ya. Nah, teladan bagi kita adalah bahwasanya sholat sunat itu dianjurkan dikodok juga, sekalipun sunnah. Nah itu Bu ya. Jadi kita harus berusaha dengan cara tadi berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan apa? Keistiqomahan di dalam meraih warid-warid tadi. Cukup barangkali? Mungkin masih ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Baik, kalau memang sudah tidak ada, mari kita tutup taklim kita ini. Semoga saja apa yang disampaikan kepada kita itu menjadikan ilmu buat kita amalkan, buat kita sebarkan kepada keluarga, saudara, dan juga yang lain-lainnya. Mari kita tutup taklim ini dengan membacakan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.